Halo, selamat pagi. Perkenalkan nama saya Nugra Parsawan Sumarmata dari kelas MN22I. Saya akan mempresentasikan sebuah makalah yang berjudul Menghitung Elastisitas Permintaan dan Penawaran. Konsep tenaga kerja. Tenaga kerja secara umum adalah menyangkut manusia yang mampu bekerja dan menghasilkan barang atau jasa yang dimiliki nilai ekonomis yang dapat berguna bagi kebutuhan masyarakat. Teori permintaan tenaga kerja. Menurut teori klasik, permintaan tenaga kerja bergantung pada upah, yaitu semakin rendah upah, semakin banyak permintaan tenaga kerja dalam suatu perekonomian. Proses terjadinya penempatan atau hubungan kerja melalui penyedia permintaan tenaga kerja yang dinamakan pasar kerja. C. Teori penawaran tenaga kerja. Menurut teori ekonomis neoklasik berpendapat bahwa penyedia atau penawaran tenaga kerja akan bertambah. Bila tingkat upah bertambah, penawaran kerja dapat menimbulkan kendala berupa pendapatan yang akan diperoleh pada saat waktu luang atau leisure time. D. Teori upah. Menurut teori neoklasik, karyawan memperoleh upah senilai dengan pertambahan marginalnya atau upah dalam hal ini berfungsi sebagai imbalan atau usaha kerja yang diberikan seorang tersebut kepada pengusaha. E. Permintaan dan penawaran tenaga kerja. Penawaran tenaga kerja untuk suatu daerah adalah penjumlahan penawaran dari seluruh angkatan kerja yang ada di daerah tersebut atau SN. Demikian juga permintaan akan tenaga kerja dari suatu perusahaan merupakan fungsi tingkat upah yang berlaku. Jumlah permintaan akan tenaga kerja di suatu daerah tertentu. Ada penjumlahan permintaan dan permintaan dari seluruh pengusaha yang ada di daerah tersebut atau DM. Jumlah penawaran atau SN dan permintaan atau DM daerah yang bersangkutan kembali menentukan tingkat upah dan jumlah penempatan untuk waktu-waktu berikutnya. Perpotongan antara penawaran dan permintaan disebut titik equilibrium. Menentukan besarnya penempatan sejumlah orang yang bekerja atau LN dan tingkat upah yang berlaku atau WN yang kemudian dipakai sebagai patokan baik oleh angkatan kerja maupun oleh pengusaha di daerah yang bersangkutan. SN dan DN dapat dilihat pada gambar 1.1 sebagai berikut. Ketidakseimbangan antara permintaan tenaga kerja dan penawaran tenaga kerja pada suatu tingkat upah tertentu mungkin saja dapat terjadi dalam pasar tenaga kerja. Ketidakseimbangan ini dapat berupa A. Lebih besarnya penawaran dibandingkan permintaan tenaga kerja atau excess supply of labor. B. Lebih besarnya permintaan dibandingkan penawaran tenaga kerja atau excess demand of labor. Dapat dilihat pada gambar 2. Pada gambar A terlihat adanya excess supply of labor. Pada tingkat upah W1, penawaran tenaga kerja atau SL lebih besar daripada permintaan tenaga kerja atau DL. Jumlah tenaga kerja menawarkan dirinya untuk bekerja adalah sebanyak N2, sedangkan dimintanya N1. Dengan demikian ada orang yang menganggur pada tingkat upah W1 sebanyak N1, N2. Pada gambar B terlihat adanya excess demand of labor pada tingkat upah W2, permintaan akan tenaga kerja atau D lebih besar dibandingkan penawaran tenaga kerja atau SL. Jumlah orang yang menawarkan dirinya untuk bekerja pada tingkat upah W2 adalah sebanyak N3 per orang, sedangkan diminta adalah sebanyak 4 orang. G. Perkembangan penawaran tenaga kerja atau PDRB dan UMP di Sulawesi Tenggara periode 1999 sampai 2013. Ukuran yang paling lazim digunakan untuk melihat penawaran tenaga kerja di suatu daerah adalah dengan melihat jumlah angkatan kerjanya. Keadaan penawaran tenaga kerja di Sulawesi Tenggara yang diukur dari data angkatan kerja dari tahun 1999 sampai 2013 terus mengalami fluktuasi, sedangkan dengan PDRB dan UMP di Sulawesi Tenggara tahun 1999 sampai 2013 terus mengalami peningkatan. Berikut data angkatan kerja PDRB dan upah minimum provinsi
di Sulawesi Tenggara tahun 1919 sampai 2013 sebagai berikut, dan itu ada tabelnya. Tren perkembangan permintaan dan penawaran tenaga kerja di Sulawesi Tenggara periode 1919 sampai 2013. Keseimbangan antara permintaan dan penawaran tenaga kerja akan terjadi apabila pencari kerja menerima pekerjaan yang ditawarkan pada tingkat upah tertentu dan perusahaan bersedia mempekerjakan tenaga kerja pada tingkat upah. Ketika terjadi keseimbangan antara permintaan dan penawaran tenaga kerja di suatu daerah, maka tidak akan pula terdapat pengangguran di daerah tersebut. Berikut tren perkembangan antara permintaan tenaga kerja dengan penawaran tenaga kerja di Sulawesi Tenggara sebagai berikut. I. Pengaruh upah minimum provinsi terhadap permintaan tenaga kerja di Sulawesi Tenggara periode 1999 sampai 2013. Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian dilakukan oleh Rizal yang menunjukkan bahwa variabel upah berpengaruh negatif terhadap penyerapan tenaga kerja di Kota Malang. Penelitian ini juga tidak sejalan teori dengan neoklasik yang mengatakan bahwa semakin tinggi tingkat upah di suatu daerah, maka permintaan tenaga kerja di daerah tersebut akan menurun. Dan menurut Sumarsono, perubahan tingkat upah akan mempengaruhi tinggi rendahnya biaya produksi perusahaan. Apabila digunakan asumsi bahwa tingkat upah naik, maka akan terjadi hal sebagai berikut. Naiknya tingkat upah akan meningkatkan biaya produksi perusahaan, yang selanjutnya akan meningkat harga per unit barang yang diproduksi. Konsumen akan memberikan respon apabila terjadi kenaikan harga barang, yaitu mengurangi konsumsi atau bahkan tidak lagi mau membeli barang yang bersangkutan. Akibatnya banyak yang tidak terjual dan terpaksa produsen menurunkan jumlah produksi dan turunnya target produksi yang mengakibatkan berkurangnya tenaga kerja yang dibutuhkan. B. Apabila upah naik atau asumsi harga dari barang modal yang tidak berubah, maka pengusaha ada yang lebih suka menggunakan teknologi pada modal untuk proses produksinya dan menggantikan kebutuhan akan tenaga kerja dengan kebutuhan akan barang modal seperti mesin dan lainnya. Penurunan jumlah tenaga kerja dibutuhkan karena adanya pergantian atau penambahan penggunaan mesin-mesin disebut dengan efek substitusi tenaga kerja atau substitution effect. C. Pengaruh pengeluaran pemerintah terhadap permintaan tenaga kerja di Sulawesi Tenggara periode 1999 sampai 2013. Nilai koefisien variabel pengeluaran pemerintah sebesar 0,154%, artinya setiap kenaikan pengeluaran pemerintah sebesar 1%, maka akan menaikkan permintaan tenaga kerja di Sulawesi Tenggara sebesar 0,154%. UMP berpengaruh signifikan terhadap penawaran tenaga kerja yang ditunjukkan dengan nilai SIG sebesar 0,070. Secara empiris, setiap rata-rata kenaikan pengeluaran pemerintah di Sulawesi Tenggara dari tahun 1999 sampai 2013 akan meningkat rata-rata permintaan tenaga kerja sebesar 3.448.963 jiwa. Kesimpulan berdasarkan hasil penelitian, faktor yang mempengaruhi permintaan di Sulawesi Tenggara disebutkan bahwa pengeluaran pemerintah berpengaruh positif yang signifikan terhadap permintaan tenaga kerja. Upah minimum provinsi UB berpengaruh negatif dan signifikan permintaan tenaga kerja. Sementara faktor yang mempengaruhi penawaran di Sulawesi Tenggara dapat disimpulkan bahwa produk domestik regional bruto PDRB dan upah minimum. Sekian, terima kasih dari saya. Maaf bila ada kesalahan kata yang diucapkan. Terima kasih.